Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Dia? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Bahagia hari ini? Bahagia. Ibu juga dong. Ya pasti dong, itu yang harus. Iya. Gimana Ibu Dia? Bisa dibantu? Iya Bu. Jadi gini, kedatangan saya untuk menemui Ibu hari ini adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, ini tentunya kan Ibu mengalami beberapa masalah gitu ya Bu ya. Pasti. Ada berbagai macam masalah yang datang, tentunya di sini Ibu harus mengambil sebuah keputusan. Jadi yang akan saya tanyakan hari ini berupa pertanyaan-pertanyaan dalam pengambilan sebuah keputusan gitu Bu. Apa aja nih, apa identifikasinya seperti apa, langkah-langkahnya dan solusi yang Ibu berikan seperti apa. Ya Bu. Saya langsung mulai ya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang namanya problem dalam sebuah instansi tidak hanya pendidikan ya, semua ya, itu pasti ada Bu Fauzia. Nah, saya sebagai kepala sekolah menanggapi permasalahan ini yaitu saya temukan dulu atau saya datangi langsung siapa yang melakukan permasalahan itu. Misal ada guru A dengan guru B misalnya punya konflik atau punya masalah bagaimana menerapkan pembelajaran di kelas misal. Yang langkah pertama saya tanya adalah saya panggil dulu mereka. Saya tanya yang melatar belakangi permasalahannya apa, melatar belakangnya apa, mengapa bisa terjadi itu. Saya tanya dulu satu persatu, saya uraikan, saya identifikasikan satu-satu. Biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita tanya dulu dua-duanya, berikutnya baru kita cari solusi. Bagaimana mencari solusinya? Ya mana yang terbaik? Iya, benar. Iya, mana yang terbaik sehingga membuat situasi kantor atau sekolah saat itu menjadi lebih baik. Baik untuk Ibu sebagai kepala sekolah, baik untuk rekan-rekan sejawat kerja dan lain-lain. Oh gitu. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua buah kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita itu menilai atau mengambil sebuah keputusan itu harus adil dan harus bijaksana. Benar. Karena tidak semua keputusan itu baik untuk saya, belum tentu baik untuk orang. Ya Ibu Fauzia misal, Bu Fauzia mau izin dengan saya karena ibunya meninggal. Sedangkan saat itu ulangan, tidak mungkin saya melarang Ibu Fauzia untuk harus hadir sedangkan Ibu Fauzia meninggal. Itu dilema kan? Dan itu yang harus saya lakukan, keadilan. Ya silakan Ibu melaksanakan kewajiban Ibu sebagai anak untuk mengurusi orang tuanya yang sedang mendapat musibah. Kalau urusan sekolah, alangkah banyak Ibu lain untuk menghandle. Jadi itu Bu, yang dimaksud dilema itu yang saya mampu menempatkan itu. Artinya begini, banyak hal atau kebijakan atau kesimpulan atau keputusan yang belum tentu itu baik untuk seseorang, tapi baik untuk seseorang lainnya. Jadi saya harus menyikapinya berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Mana yang lebih penting itu yang saya lakukan. Ya, benar sekali ya Bu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya yang saya ambil selama ini, saya panggil dulu yang bersangkutan, kemudian saya ajak berbicara seperti ini, saya ajak berbicara, kemudian saya memberikan waktu seluas-luasnya kepada guru tersebut untuk apa sih permasalahannya, apa yang ada unek-uneknya, monggo dipersilakan diceritakan. Karena dengan dia sudah mengungkapkan semua unek-uneknya, saya yakin ada satu solusi yang akan bisa kita ambil. Dengan dia menceritakan, baru nanti kita cari musyawarah berikutnya mau langkah seperti apa. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah komunikasi atau interaksi yang baik. Itu yang paling efektif. Daripada kita harus diam-diam kemudian pakai cara individu atau kemudian saya tidak suka. Yang paling bagus pada saat itu ada kasus di saat di sana itu langsung saya panggil yang bersangkutan, saya tanya dulu dengan kekeluargaan. Saya beri waktu atau ranah yang seluas-luasnya untuk yang bersangkutan mengungkapkan semua dulu unek-uneknya, kekesalannya. Nanti dari situ baru saya tahu, oh ini permasalahan. Kalau memang berkaitan dengan yang satunya, ayo saya panggil lagi satu ini. Yuk kita duduk bareng. Gimana sih solusi permasalahannya? Itu tadi setiap keputusan belum tentu baik buat saya, mungkin baik buat yang berikutnya. Iya. Kemudian Ibu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu hadapi?
Tantangannya ada ya, namanya rambut sama hitam, kepala kita tidak tahu, hati kita tidak tahu. Ada kadang saya sudah mengambil kebijakan sendiri seperti ini yang menurut saya baik, ya kita ingin tentu baik untuk anak buah saya. Nah, itulah yang menjadi dilema saya, yang bukan dilema, tantangan saya, bahwa setiap apa yang saya berikan kebijakan itu yang menurut saya baik itu belum tentu baik untuk anak buah saya. Itu tantangannya yang paling luar biasa. Tapi insya Allah beriring waktu dengan berjalannya berproses, saya ingin saya dan rekan-rekan saya di sekolah ini bekerja sama dengan baik, menyuarakan pemikiran dengan bersama-sama, dan kalaupun memang ada kurang-kurang dikit itu bisa dimaklumi. Benar sekali, Bu. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki jadwal prosedur tertentu dijadwalkan ulang begitu, Bu, ininya? Ya, kalau prosedur artinya begini, kalau memang kejadian saat itu harus ditindaklanjuti, saya pasti menindaklanjutinya saat itu. Terlepas itu selesai atau tidak, kita bisa kayak gitu. Tapi yang paling tepat adalah pada saat kejadian atau masalah yang terjadi, saat itu juga saya akan mengambil kesimpulan atau keputusan atau mengajak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Memang kadang harus cepat ya. Ya, karena kalau kita menunggu waktu terlalu lama, takut tidak, nanti permasalahannya sudah beda. Nah, nanti kalau sudah kita bahas, kalaupun ada kelanjutan, itu baru kita programkan atau kita jadwalkan. Oh, nanti kita pertemuannya hari apa? Oh, nanti kita harus seperti apa? Jadi kalau untuk program secara keseluruhan tidak ada, Bu. Ya, kalaupun ada itu mungkin kalau untuk program satu siswa yang seperti apa. Tapi kalau untuk yang teman-teman sejawat, saya rasa kalau ada permasalahan atau dilema-dilema yang lain, saat itu juga harus kita selesaikan. Insya Allah beriring waktu dengan berjalannya berproses, saya ingin saya dan rekan-rekan saya di sekolah ini bekerja sama dengan baik, menyuarakan pemikiran dengan bersama-sama, dan kalaupun memang ada kurang-kurang dikit itu bisa dimaklumi. Benar sekali, Bu. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki jadwal prosedur tertentu dijadwalkan ulang begitu, Bu, ininya? Ya, kalau prosedur artinya begini, kalau memang kejadian saat itu harus ditindaklanjuti, saya pasti menindaklanjutinya saat itu. Terlepas itu selesai atau tidak, kita bisa kayak gitu. Tapi yang paling tepat adalah pada saat kejadian atau masalah yang terjadi, saat itu juga saya akan mengambil kesimpulan atau keputusan atau mengajak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Memang kadang harus cepat ya. Ya, karena kalau kita menunggu waktu terlalu lama, takut tidak, nanti permasalahannya sudah beda. Nah, nanti kalau sudah kita bahas, kalaupun ada kelanjutan, itu baru kita programkan atau kita jadwalkan. Oh, nanti kita pertemuannya hari apa? Oh, nanti kita harus seperti apa? Jadi kalau untuk program secara keseluruhan tidak ada, Bu. Ya, kalaupun ada itu mungkin kalau untuk program satu siswa yang seperti apa. Tapi kalau untuk yang teman-teman sejawat, saya rasa kalau ada permasalahan atau dilema-dilema yang lain, saat itu juga harus kita selesaikan. Ada nggak, Ibu, orang yang selama ini, seorang gitu ya, selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya kan kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan punya 4 waka. Nah, itulah fungsi 4 waka itu, ada kapras, ada kesiswaan, ada humas, ada kurikulum. Nah, sebelum saya mengambil keputusan, saya juga harus musyawarah dengan mereka. Kira-kira keputusan saya bagaimana? Nah, dari kesepakatan kami berempat, kalau memang itu semuanya mencapai satu kesepakatan yang bagus, ya keputusan itu akan saya putuskan. Jadi dibantu oleh 4 waka. Walaupun tidak semua masalah dibantu, tapi kalau yang besar mayoritas itu dibantu oleh 4 waka. Kalau yang kecil-kecil bisa terselesaikan, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Dari semua pengalaman yang saya rasakan, mungkin nanti Ibu Fauzia juga akan merasakan bahwa yang namanya sebuah dilema itu harus intinya cuma satu, komunikasi. Iya, Komunikasi yang baik, kemudian jangan memihak mana yang pro mana yang kontra. Kita buatlah posisi kita menjadi orang-orang yang di tengah yang mampu berbuat adil, sehingga semua konflik, semua dilema, semua permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Bisa Intinya komunikasi yang baik dan interaksi yang baik akan mudah menyelesaikan sebuah konflik atau dilema. Iya, jadi komunikasi agar semua pihak itu terlibat dan semua terlibat pihak juga merasa menerima ya, dan keputusan mampu itu. menerima, oh bahwa saya di posisi ini ternyata saya
nyaman. Oh saya tidak lagi nyaman, tapi di posisi ini saya menjadi nyaman. Jadi ada hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan, karena kan kata ibu tadi setiap karakter manusia itu berbeda-beda, dan kita sebagai pemimpin itu harus paham bagaimana karakter anak buah. Luar biasa sekali nih Bu, Sama-sama. sekali ini saya sedang ganggu waktunya Ibu, dan saya berterima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan, luar biasa. Nah, jadi kalau dalam hal ini jadi kepala sekolah itu tantangannya Luar biasa. Ada sekali, dan memang harus kuat mental. Iya, dan itu tadi semua keputusan ada di kepala sekolah tentunya, dan dimana kita harus bijak Ya, ya dalam memang keputusan di tangan kepala sekolah, tapi harus bijak, adil, dan tetap melibatkan orang-orang yang harus mendukung kebijakan itu untuk menjadi sebuah suatu kenyamanan dan suatu kesepakatan yang diutuskan. ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama waktunya. Fauzia, semangat terus. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Zia. Ya, gimana kabarnya Bu? Sehat alhamdulillah. Bu Zia gimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Kabarnya baik ya Bu? Baik. Jadi gini Bu, kedatangan saya ke sekolah ini adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai kepala sekolah, di mana yang kita ketahui bersama sebagai seorang kepala sekolah tentunya Ibu memiliki beberapa masalah. Tentunya masalah itu juga tidak terduga ya Bu ya, keadaannya seperti apa. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan berupa bagaimana cara Ibu mengatasi masalah-masalah tersebut gitu, apa mengidentifikasinya, kemudian cara mengatasinya, dan solusi-solusinya bagaimana. Ya, saya langsung mulai ya Bu. Iya Bu. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi kalau untuk yang masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang Bu Zia ya, kita tentu banyak sekali pertimbangan tentunya ya. Kita tadi harus melihat apakah masalah ini masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Ketika cara-cara saya untuk mengidentifikasi, saya kenali dulu tuh semua masalahnya. Kemudian saya ketika sudah tahu masalahnya secara detail, baru saya ada sharing nih Bu dengan waka-waka saya. Kemudian baru nanti kita rapat kecil untuk mengidentifikasi. Nah, disinilah peran saya sebagai kepala sekolah untuk, nah ini saya kelompokkan kemana, ke dilema etika kah atau rujukan moral. Iya. Jadi semua keputusan dalam suatu permasalahan itu tidak pernah saya identifikasi sendiri atau saya selesaikan sendiri. Saya tetap melibatkan gitu ya dari teman-teman tim dan juga yang pihak-pihak yang terlibat langsung dengan kejadian tersebut. Oh begitu. Ya. Dan pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Jadi yaitu tadi, ketika saya mendapatkan suatu masalah dan sudah saya identifikasi bahwa ini adalah dilema etika ya, yang kita tahu bahwa antara dua pertimbangan yang diajukan, biasanya itu adalah pertimbangan yang diajukan oleh waka-waka saya, itu saya lihat, oh ini pertimbangannya benar sama benar gitu, atau yang ini ada nilai-nilai kebajikan moral dan itu bersifat apa ini jangka pendek atau jangka panjang. Jadi saya ketika suatu masalah udah diberikan nih opsi dari teman-teman waka, baru saya juga mencari kebenaran itu dari dalam diri gitu ya, saya selaku ini. Nah, ketika saya mau mengambil keputusan itu, ketika itu benar dan antara ada nilai kebajikan universal yang diambil, itu saya akan ambil pegangannya adalah nilai kebajikan itu, dan sifatnya apakah ini jangka pendek atau jangka panjang itu dilihat juga gitu, seperti itu ya Bu. Terus langkah-langkah seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? ini dikat dulu. Enggak apa nanti dipotong. Oke. Langkah-langkah seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oke. Jadi langkah yang pertama, ketika ada permasalahan saya dapat